Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga pagi ini Bapak temui dalam keadaan sehat agar tetap semangat untuk belajar. Dan jangan lupa kalian selalu melakukan prokes, protokol kesehatan, agar kalian selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar. Baiklah, hari ini Bapak akan melanjutkan pelajaran, yaitu tentang pola bilangan. Ya, masih dalam pola bilangan. Yaitu yang ketiga, menentukan persamaan dari suatu konfigurasi objek. Nah, kita akan menentukan persamaannya. Tujuannya untuk menentukan pola berikutnya dari konfigurasi atau susunan suatu objek. Sebagai contoh, untuk memperjelas materi ini, coba perhatikan contohnya. Perhatikan pola bulatan pada gambar di bawah ini. Nah, ini pola yang pertama, ya. Pola pertama ada 2 bulatan. Pola yang kedua di sini ada 6 bulatan. Pola yang ketiga di sini ada 12 bulatan. Dan pola yang keempat di sini ada 20 bulatan, ya, 20. Kalau kita hitungnya ada 20 bulatan. Nah, berapakah banyak bulatan pada pola kelima? Kalau ditanyakan. Berapakah bulatan pada pola yang ke-10? Ya. Nah, untuk itu kita perlu menentukan atau mengetahui bagaimana cara untuk mendapatkan banyaknya bulatan seperti ini, ya. Nah, misalnya berapa banyaknya bulatan pada pola yang ke-10? Berapa banyaknya bulatan pada pola yang ke-25? Tidak mungkin kita akan membuatkan, ya, semua bulatan yang ke-25. Apalagi yang ke-50, ya. Ada berapa banyak bulatan pada pola yang ke-20? Kemudian bagaimanakah rumus untuk pola ke N? Nah, ini persamaannya, ya. Menentukan bagaimana persamaannya untuk pola banyaknya bola pada pola yang ke N, ya. Ya, untuk itu perhatikan baik-baik. Pada pola yang pertama, ya, ini banyaknya bulatan ada 2, ya. Yang kedua itu ada 6, yang ketiga ada 12, yang keempat ada 20, ya. Nah, pola pertama yang mendatar ada 1 bulatan, yang ke atas ada 2 bulatan. Pola yang kedua, yang mendatar ada 2 bulatan, ya. Yang ke atas di sini ada 3 bulatan. Ya, kemudian ada yang pola ketiga, yang mendatar ada 3 bulatan, yang tegak di sini ada 4 bulatan. Kemudian yang pola keempat, yang mendatar di sini ada 4 bulatan, yang tegak ada 5 bulatan, ya. Nah, sehingga banyaknya bulatan tiap pola bisa kita sebut seperti ini. Yang mendatar 1, yang ke atas 2, berarti 1 kali 2, ya. Ada 2. Kemudian yang kedua, banyaknya bulatan pada pola yang kedua ada 6, ya. Banyaknya bulatan pada pola yang ketiga ada 12, dan yang keempat ada 20, ya. Ada 20. Kita perhatikan lagi, yang pertama 2, yaitu 1 kali 2. Ini 1 kali 2. Kemudian pada pola yang kedua 2 kali 3. Yang pertama tadi 1 kali 2, yang kedua 2 kali 3, ya. Yang ketiga 3 kali 4. Yang keempat 4 kali 5. Nah, yang keempat 4 kali 5, ya. Nah, sekarang kalau yang ditanyakan yang ke-10, 10 kali 11. Kalau yang ditanyakan yang ke-50, berarti 50 kali 51, ya. Nah, misal berapakah banyaknya bulatan pada pola ke-10? Kalau pola ke-1, 1 kali 2. Kalau pola kedua, 2 kali 3.
Nah, tambahkan 1 nih kan. Kemudian pola ketiga 3 kali 4. Pola keempat 4 kali 5. Kalau pola ke-10, 10 kali 11 ya. 10 kali 11 sama dengan 110. Jadi ada 110 bulatan atau bola. Kemudian yang kedua, berapakah banyaknya bulatan pada pola yang ke-25? Berarti 25 kali 26 ya, tambahkan 1 yang belakangnya, yang depan tambahkan yang belakang tambahkan 1 dari yang depan. Ada 650 ya, 650. Nah, kemudian yang berikutnya, berapa banyaknya bulatan pada pola yang ke-50? Berarti berapa? Ya, berarti 50 kali 50 1 ya, 50 kali 50 1 sama dengan 2550. Itu banyaknya bulatan pada pola yang ke-50. Berapa banyaknya bulatan pada pola yang ke-n? Nah, kalau yang ke-50 berarti 50 kali 51. Ya, yang 51 ini diperoleh dari yang depan ini, tambahkan 1 ya. Nah, kalau ini pola yang ke n, berarti ini n. N kali n tambah 1 ya. Nah, kita ulang lagi dari awal. 1 kali 2. 1 kali 1 tambah 1. Yang depannya ini tambahkan 1 ya. Kemudian yang berikutnya, pola yang kedua, 2 kali 3. Yang depannya ini tambahkan 1 ya. 2 tambah 1. Pola yang ketiga, 3 kali 4. Berarti 3 kali 3 tambah 1. 3 tambah 1. Yang keempat, 4 kali 5. Berarti 4 kali 4 tambah 1. Sampai yang ke n, yang ke 10 dulu, 10 kali 11. Berarti 10 kali 10 tambah 1. Nah, sekarang pola yang ke n. Nah, pola yang ke n. Berarti n kali n ditambah 1. Inilah persamaannya ya. Inilah persamaannya. Nah, dengan menggunakan persamaan ini berarti berapa pola yang ke 1000? Berarti 1000 kali 1001 gitu ya. Itu contoh yang pertama. Untuk konfigurasi objek. Sekarang kita perhatikan pola bulatan contoh yang kedua. Pola pertama ada 1 bola. Pola yang kedua ada 4. Pola yang ketiga ada 9. Pola yang keempat ada 16. Ya. Berapakah banyaknya bulatan pada pola ke-45? 45 langsung ya. Berapakah banyaknya bulatan pada pola ke-75? Bagaimanakah rumus? Ya, sekarang rumusnya. Banyaknya bulatan pada pola yang ke-n. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah pola ke-n. Rumusnya itu bagaimana ya? Nah, kita perhatikan kembali baik-baik. Pola yang pertama 1. Ya, banyaknya bulatan tiap pola. Ini banyaknya 1. Ini banyaknya 4. Pola yang ketiga ada 9. Pola yang keempat ada 16. Ya, ada 16. Nah, dari bilangan-bilangan ini kita perhatikan bahwa angka 1 itu adalah 1 kali 1. Pola yang pertama, pola ke 1, 1 kali 1. 4 ini sama dengan 2 kali 2. Pola yang kedua berarti 2 kali 2. Pola yang ketiga, 3 kali 3. Pola yang keempat, 4 kali 4. Ya. Nah, dengan demikian, banyaknya bulatan pada pola ke-45, itu jawabannya adalah 45 kali 45. Sama dengan 2025 bulatan ya. Banyaknya bulatan pada pola ke-75. Berarti jawabannya 75 kali 75 sama dengan 5625. Nah, sekarang bagaimana banyaknya bulatan pada pola ke-n? Perhatikan kembali pola di atas ya. 1 kali 1. 1 kuadrat. 2 kali 2. 2 kuadrat. 3 kali 3. 3 kuadrat.
4 kali 4, 4 kuadrat ya, 4 kuadrat. Kemudian yang 45, berarti 45 kali 45, 45 kuadrat. Yang ke 75, berarti 75 kali 75, 75 kuadrat. Nah, sekarang baru yang ke n, n kali n ya. N kali n sama dengan n kuadrat. Nah, dengan demikian rumus atau pola banyaknya bulatan pada pola ke n itu adalah n kuadrat ya. N kuadrat yaitu n kali n ya. Bagaimana, apakah sudah jelas? Ya, mudah-mudahan kalian jelas untuk penjelasan Bapak ini ya. Nah, sekarang ini ada soal. Ya, ada soal untuk latihan mandiri. Ya, untuk latihan mandiri. Perhatikan konfigurasi objek di bawah ini. Berapakah banyaknya bulatan pada pola ke-60? Nah, di sini kalian lihat baik-baik, perhatikan baik-baik di sini ya. Nanti yang ditanyakan adalah pola yang ke-60. Kemudian yang berikutnya, yang kedua. Nah, ini polanya seperti ini ya. Tentukan banyaknya bola pada pola ke n. N bilangan positif. Nanti kalian buat aturannya seperti yang Bapak jelaskan tadi. Sehingga kalian akan menemukan banyaknya bola pada pola yang ke n. Tuh. Kemudian yang keempat, yaitu mengenal macam-macam barisan bilangan. Ada yang disebut dengan barisan aritmetika. Perhatikan barisan bilangan di bawah ini. 2, 3, 5, 8, 11, 14. Setiap bilangan yang berikutnya itu diperoleh dengan menambahkan suatu bilangan tetap dari bilangan sebelumnya. Dari 2 ke 5 ini tambahkan 3 kan? Tambahkan 3. Dari 5 ke 8 tambahkan 3. 8 ke 11 tambahkan 3. 11 ke 14 tambahkan 3 dan seterusnya. Contoh yang kedua. Dari 4 ke 10 tambahkan 6 kan? Dari 10 ke 16 tambahkan 6 juga. Ya. Dari 16 ke 22 tambahkan 6 ya. Nah, kedua barisan di atas, suku berikutnya diperoleh dari suku sebelumnya dengan menambahkan bilangan tetap. Ya. Barisan seperti ini dinamakan dengan barisan aritmetika. Ya. Dinamakan barisan aritmetika. Bilangan-bilangan pada barisan itu dinamakan dengan suku. Ya, dinamakan suku. Bilangan pertama disebut suku pertama atau suku awal. Atau biasa ditulis U1 atau A. Ini namanya suku awal ya. Kadang-kadang ada menyebut U1, kadang-kadang ada menyebut A. Selisih antara dua suku terdekat dinamakan dengan beda. Beda itu selisih ya. Nah, selisih antara 5 dan 2. Berarti 5 dikurang 2, 3. Ya, 8 dikurang 5, 3. 11 dikurang 8, 3. 14 dikurang 11, 3. Jadi bedanya itu adalah 3. Ya. Itu namanya beda. Kemudian suku N dari suatu barisan aritmetika. Suku N. Jika suku awal adalah A, beda atau selisih adalah B, maka suku ke N itu adalah UN sama dengan A ditambah N-1 kali B kali beda ya. UN ini adalah suku ke N. A-nya ini adalah suku awal, B-nya ini adalah beda ya. Nah, misalnya kita ambil contoh. Perhatikan contoh. Barisan bilangan 3, 7, 11, 15, 19 dan seterusnya. Ya. Berapakah suku yang ke-75?
berarti U75 ya. Kalau UN sama dengan A tambah N-1 kali beda. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah suku yang ke-75. A ini adalah suku pertama adalah 3 ya. 3 A3. B selisih antara suku pertama dan kedua, kedua dan 3, 3 dan 4 dan seterusnya adalah 4 ya. 7 dikurang 3 4. 11 dikurang 7 4 juga kan. 15 dikurang 11 4. 19 dikurang 15 4. Nah, ini berarti bedanya B itu sama dengan 4 ya. N, nah ini yang ditanyakan. Suku yang ke-75 berarti N-nya 75. Ya, jelas? N 75. Suku ke-75 itu adalah ditulis seperti ini. U75 nah, sama dengan A. A-nya ini suku pertama. A 3 ditambah N-1, N-nya 75, berarti 75 dikurang 1. Dalam kurung kali beda. Bedanya adalah 4. Berarti kali 4. Ya. Sama dengan 3 ditambah 75 dikurang 1, 74. 74 kali 4. Sama dengan 3 ditambah 296. Ya, 296. Itu sama dengan 299. Inilah suku yang ke-75. Ya. Kemudian jumlah N suku pertama suatu barisan aritmetika. Jumlah N suku pertama dari barisan aritmetika ini dinyatakan dengan rumus seperti ini. Sn sama dengan N per 2 kali 2A ditambah N-1 kali beda. Ya. Ini jumlah. Jumlah itu berarti jumlahkan. Dari suku pertama sampai suku berikutnya dijumlahkan ya. Perhatikan barisan bilangan 3, 7, 11, 15, 19 ya. Jumlahkan berarti dijumlahkan 3 tambah 7 tambah 11 tambah 15 tambah. Nah, itu namanya Sn ya. Jumlah N suku pertama. Jumlah 30 suku pertama dari barisan tersebut. Nah, berarti 30 suku kita jumlahkan. S30 sama dengan 30 per 2. Karena N-nya ini adalah 30. Kali 2 kali A. A-nya suku pertama. 2 kali 3. Ditambah N-1. N-nya 30. 30 kurang 1. Dalam kurung kali beda. Kali 4. Ya. Jelas? Sama dengan 30 per 2 itu sama dengan 15. Kali 6. Ditambah 29 kali 4. Ya, 29 kali 4. Nah, 15 kali. Kita kalikan, tambahkan 6 hasilnya 122. Maka 15 kali 122 sama dengan 1830. Nah, sehingga jumlah 30 suku pertama dari barisan ini adalah 1830. Ya, itu dijumlahkan. Dah, bagaimana? Bisa dimengerti ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya ya. Baiklah, Bapak akhiri dulu penjelasan untuk pola bilangan yang bagian kedua ini. Mudah-mudahan kalian dapat benar-benar memahami ya, karena dengan sungguh-sungguh belajar kalian benar-benar memahami apa yang Bapak jelaskan. Bapak akhiri dulu, selamat pagi.